rasa salah satu topik yang sering muncul ya dalam kehidupan sehari-hari itu masalah tentang pemahaman yang kurang tepat dengan masalah obat paten. Bahwa obat paten itu selalu dianggap paling bagus, pasti sembuh, itu terlihat lebih keren. Bahkan ada yang mengatakan kalau menggunakan obat paten itu meningkatkan status. Jadi kelihatan jadi orang kaya kayak gitu kan. Padahal nggak tahu apa indikasi dari obat-obat yang mahal atau obat yang paten itu. Topik-topik pembahasan tentang kelebihan dari obat paten dari masing-masing obat itu sudah banyak dibahas, bahkan membandingkan antara produk A dengan produk B kelebihannya apa. Jadi dokter di sini tidak akan banyak membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing obat, membahas dari sisi atau sudut pandang yang berbeda. Jadi dokter akan hubungkan dengan program penanganan penyakit kronis. Jadi kalau misalnya dapatkan salah satu atau lebih dari 9 penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang agar tidak bingung lagi dan bisa memilih yang mana obat yang tepat, apakah obat generik ataupun obat paten, sehingga penyakit tersebut dapat pengobatan jangka panjang. Jadi ingat, dalam pengobatan jangka panjang penyakit kronis ini yang penting bukan mahalnya harga obat, tapi rutin dan berkesinambungan minum obat. Itu yang lebih penting. Agar bisa berkesinambungan dan rutin minum obat, maka di saat konsultasi dengan dokter, perlu ditanyakan, dokter ini sakit apa? Pengobatan bagaimana? Programnya bagaimana? Jadi dengan begitu bisa menilai harga obatnya kira-kira berapa ya? Mampu enggak dengan kemampuan budget yang kita miliki, sehingga dalam hal pengobatan nanti bisa jangka panjang dan kesinambungan. Itu yang penting. Karena jujur pengalaman dokter yang banyak menyampaikan buka pintu masuk langsung bilang berikan obat mahal, berikan obat paten, berikan obat yang bagus, lebih dari 90% itu putus dalam pengobatan. Justru mereka itulah yang bermasalah dalam biaya. Nah, nanti dalam konsultasi biar nggak salah ngomong, tidak salah memilih obat, tidak salah menentukan pilihan, maka simak video ini sampai habis. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi ya. Mungkin dokter perlu ingatkan kembali ya bahwa program Prolanis itu adalah memprogramkan seseorang yang mendapatkan salah satu penyakit yang perlu mendapatkan pengobatan jangka panjang, yaitu bisa dibilang pengobatan seumur hidup. Tujuan dari pengobatan ini bukan semata-mata untuk menyembuhkan, tapi untuk mengendalikan dari penyakit itu agar tidak cepat untuk mendapatkan komplikasi. Yang dokter singgung sebelumnya yang paling banyak ditemukan itu adalah darah tinggi dan gula. Jadi kalau orang darah tingginya tidak tinggi lagi, tetap terkendali dalam batas normal. Orang yang sakit gulanya terkendali dalam target, ingat berarti ada target gula darah. Kalaupun bisa sampai normal, terutama pada usia muda, jauh lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak bisa capai target pun itu sudah luar biasa. Jadi itu akan diprogramkan jangka panjang, dosis berapa yang bisa bikin itu terkendali. Karena kalau sudah gula darah dan tekanan darah misalnya terkendali, maka komplikasi itu tidak akan terjadi. Yang jadi masalah biasanya gula dan tekanan darah itu tidak pernah terkendali ataupun terkendali hanya fluktuasi, kadang rendah, kadang tinggi. Itulah yang membuat komplikasi tetap akan terjadi walaupun sudah minum obat rutin. Jadi yang penting di sini adalah rutinitas minum obat agar terkendali sepanjang hari, terkendali sepanjang bulan, dan bahkan terkendali sepanjang tahun. Jadi tidak hanya terkendali 2 hari atau terkendali 3 hari, tapi habis itu naik lagi. Makanya di masyarakat banyak yang dokter dapatkan minum obat 2-3 hari, atau dokternya memberi obat cuma 2-3 hari, setelah itu hari ke-4-5 sudah nggak minum obat lagi, akhirnya gula dan tekanan darah naik lagi. Itu sama dengan bohong. Jadi minum obat tapi komplikasi tetap terjadi. Ingat, kalau sudah ibu mendapatkan salah satu dari 9 penyakit yang perlu mendapatkan penanganan jangka panjang atau minum obat seumur hidup, maka ingat itu obat harus diminum jangka panjang bahkan seumur hidup. Dan targetnya tercapai sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, untuk mengendalikan jangka panjang sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun, maka pilihlah obat sesuai dengan isi kantong. Artinya, kalau bisa terkendali dengan biaya yang murah, kenapa harus cari biaya yang mahal? Jadi tujuannya di sini adalah mengendalikan gula, mengendalikan darah tinggi.
Jadi kalau terkendali dengan obat yang murah, ngapain harus cari obat yang mahal? Itu namanya pemborosan. Kalau pengen cari dapat obat yang mahal hanya untuk mengendalikan gula darah ataupun tekanan darah yang bisa terkendali dengan obat yang lebih murah atau dengan obat yang lebih terjangkau. Nah, kalau gitu ada juga yang nanya, dokter kalau begitu kenapa sih sering orang menyatakan obat yang paten itu lebih bagus, obat yang paten itu lebih baik. Kalau enggak dengan obat paten, penyakitnya enggak sembuh. Nah, gini, penyakit itu tidak sama. Dokter tidak menyangkal bahwa obat yang mahal itu lebih bagus. Lebih bagus dalam arti pasti mempunyai kelebihan dibandingkan obat yang lain. Nah, misalnya obat itu menjadi mahal, ingat ada kelebihannya. Untuk mendapatkan sebuah kelebihan itu butuh penelitian, butuh uji coba. Dengan uji coba butuh biaya. Itu yang membuat jadi obat itu jadi lebih mahal. Kelebihannya itu misalnya ada obat yang harus minumnya 2 macam obat, bisa dijadikan 1. Kelebihannya yang harusnya tiap hari minum 2 tablet obat, akhirnya berubah jadi 1 tablet. Itu kelebihan. Dengan mengkombinasikan 2 macam obat menjadi 1, itu membuat harga obat menjadi lebih mahal. Kedua, biasanya obat paten itu pembungkusnya lebih bagus. Jadi, casing obat itu lebih bagus dibandingkan obat generik. Pembungkusnya itulah yang membuat menjadi lebih mahal. Baru ada juga obat paten rasanya manis. Jadi di obat paten itu ada namanya salut gula. Jadi dengan memberikan salut gula di lapisan bagian luar obat, itu menjadi obatnya lebih mahal. Biasanya obat yang lebih mahal atau obat paten itu pasti mempunyai kelebihan. Dokter kasih contoh obat A dan obat B. Obat A mempunyai kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, tapi mempunyai kekurangan kalau sudah mempunyai gangguan fungsi ginjal akan mengganggu elektrolit atau zat garam di dalam tubuh. Tapi selama ginjal masih bagus, maka itu tidak akan berpengaruh. Nah, obat B sama-sama menurunkan tekanan darah juga. Tapi walaupun sudah ada gangguan fungsi ginjal, dia tidak akan mengganggu elektrolit dalam tubuh. Jadi dia tidak berpengaruh terhadap zat-zat garam di dalam tubuh. Jadi itu kelebihannya. Tapi kelebihan itu akan berguna kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal. Tapi kalau tidak ada gangguan fungsi ginjal, maka dia mempunyai fungsi yang sama. Jadi ingat, kelebihannya itu berfungsi kalau sudah ada gangguan ginjal. Kalau tidak ada gangguan ginjal, maka itu tidak akan ada fungsi yang berbeda. Jadi, obat itu menjadi mahal sebenarnya digunakan kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal. Kalau tidak, itu tidak ada gunanya. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan digunakan sebelum ada gangguan fungsi ginjal itu sudah diberikan. Jadi menggunakan kelebihan obat yang belum ada gunanya. Akhirnya akan menjadi biaya lebih mahal. Jadi obat itu digunakan sesuai dengan indikasi. Nah, di masyarakat begitu dibilang ini obat aman buat ginjal, maka kepikiranlah yang mana aman itulah harus diberikan. Itulah yang diminta, yang akhirnya beli obat mahal-mahal yang tidak pada tempatnya. Biasanya dokter akan selalu meresepkan atau memberikan obat sesuai dengan indikasi. Kalau tidak ada indikasi, dokter tidak akan memberikan. Yang jadi masalah sekarang adalah banyak pasien-pasien yang meminta, dok pokoknya obat yang aman buat ginjal, dok obat yang mahal, obat yang bagus. Akhirnya apa? Kalau dikasih obat yang generik, sugesti pasien itu tidak menyembuhkan, maka itu mungkin sampai di rumah akan dibuang obatnya. Karena ini obat murah, obat murahan, gak usah diminum, masih gak sembuh. Kalau itu yang terjadi, ya gak ada guna. Maka kadang-kadang karena permintaan pasien lah yang meminta obat mahal, akhirnya keluarlah resep yang aneh-aneh. Nah, ingat, mungkin dokter sekedar mengingatkan ya cerita-cerita yang dulu. Dari zaman dulu masih ada zaman Nabi, zaman lahirnya Awatara ke dunia pun orang baik, orang jahat itu selalu ada. Apalagi sekarang, mungkin sudah dominan orang jahatnya dibandingkan orang baiknya. Tapi orang baik masih tetap ada. Artinya apa? Di dunia medis pun seperti itu. Tidak semua dokter itu baik. Ada yang dokter baik,
pasti ada juga dokter yang kurang baik. Nah, kalau dapat dokter yang kurang baik, maka semua yang obat mahal-mahal itu akan diberikan walaupun tanpa indikasi. Yang penting keinginan ibu tercapai. Kedua, tidak membahayakan pasien. Karena apa? Obat itu diminum pun tidak akan menimbulkan efek masalah. Nah, obat yang mahal tadi pun kalau diberikan tidak akan bikin efek apa-apa, tapi belum pada tempatnya. Nah, kalau dokter umpamakan di sebuah desa ada jalan yang masih berlubang atau rusak, yang di situ indikasinya menggunakan jalan itu hanya masih roda. Tapi si pasien minta, dokter saya minta mobil yang mahal, saya minta mobil yang bagus. Padahal nggak bisa dipakai di jalan yang rusak itu, kan mubazir. Kalau nggak diberikan, salah. Karena diminta. Kalau diberikan pun, itu tidak apa-apa. Belikan aja mobil yang bagus, nggak ada masalah kan. Tapi kan nggak ada gunanya. Mau pakai jalan di situ juga bilang bisa jalan lebih kencang juga nggak bisa. Jalannya juga sama kecepatannya seperti roda tadi. Jadi artinya minta sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak berguna untuk kelebihannya. Kalau mobil bagus itu nanti ditempatkan di perkotaan yang jalannya bagus, nah itu baru benar. Cepat larinya, menggunakan roda, jadi pelan-pelan. Mungkin itu simbolis sebuah cerita agar lebih mudah untuk dipahami. Mirip-mirip seperti itulah juga segelintir pengobatan yang perlu dipahami agar tidak nanti salah paham, salah mengerti, yang pemahamannya dalam hal berobat selalu akan menggunakan istilah indikasi atau tidak indikasi, dan biarkanlah dan percayakanlah kepada dokter yang menentukan sudah layak tidak menggunakan obat yang seperti itu ataupun tidak. Jangan meminta. Kalau meminta berarti itu namanya nantangin, terlalu banyak duit. Artinya mirip kayak kelebihan uang lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi ini bisa bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang keuangannya pas-pasan. Bagi masyarakat yang mempunyai uang berlimpah, dokter rasa ini tidak ada gunanya ya edukasi ini, karena tidak akan pernah bermasalah dengan keuangan. Maka berapapun harga obat diberikan itu tidak akan ada masalah. Namun kelebihan dari masing-masing obat itu mahal, pasti ada kelebihannya. Bisa kelebihannya dalam indikasi, bisa kelebihannya dalam kemasan, bisa kelebihan dengan rasa enaknya minum obat karena ada pembungkus salut gulanya, sedangkan yang generik misalnya pahit. Jadi semua itu ada plus minusnya. Kenapa obat itu mahal? Pasti ada alasannya. Jadi kalau misalnya orang yang berlimpah, dokter rasa ini tidak akan bermasalah. Tapi bagi yang mempunyai uang pas-pasan, ya mudah-mudahan untuk saat ini bisa berpikir untuk dengan bijaklah untuk menyampaikan sesuatu ke dokter. Jangan sampai nanti salah menyampaikan membuat Bapak akan terjerat dengan permintaan Bapak sendiri. Nah, dokter ingatkan lagi bahwa dalam pengelolaan penyakit kronis bukan mahalnya obat yang utama, tapi rutinitas dan berkesinambungan minum obatlah yang utama. Ingat, target harus tercapai, terkendali sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Berapapun jumlah obatnya, berapapun dosis yang bisa mengendalikan tekanan darah, kadar gula darah, itulah yang diminum seumur hidup. Rajin-rajinlah kontrol ke dokter, kemudian atau ke FKTP yang dipercayakan untuk mengelola. Minimal dicek apakah masih terkendali atau tidak tekanan darah, apakah masih terkendali atau tidak kadar gula darah, sehingga bila itu sudah tidak cocok lagi dosisnya, kurang ataupun lebih yang membuat tekanan darah atau gula menjadi terlalu rendah atau sudah mulai naik, maka dosis akan disesuaikan kembali. Jadi hindari titip menitip obat, hindari mengambil obat tanpa membawa pasien, karena itu sangat membahayakan buat pasiennya. Jadi jangan sampai kebaikan yang diberikan oleh dokter ataupun perawat yang di FKTP dengan memberikan obat tanpa membawa pasien justru akan membahayakan pasien itu sendiri. Karena sudah tidak tahu apakah tinggi atau rendah, apakah terkendali atau tidak, yang penting sudah minum obat. Itulah ada beberapa orang yang dokter temukan di masyarakat dengan alasan kasihan sudah tua, kasihan tidak bisa jalan. Akhirnya bapak ibunya ditinggal di rumah, kemudian obatnya diambilin, ternyata tahu-tahu sudah tidak cocok lagi dengan obat itu. Ingat,
Seperti dokter bahas tadi, bahwa ada obat-obat tertentu yang masih dalam keadaan ginjal dan darah tingginya normal bisa digunakan, tapi kalau sudah ada gangguan ginjal perlu ada penyesuaian dosis ataupun obat harus digantikan ke level yang lebih tinggi. Itu terjadi biasanya pada pasien-pasien yang sebelumnya dulunya tidak rutin minum obat, akhirnya setelah mendapatkan pengobatan dimulai dengan sudah ada gangguan fungsi ginjal. Nah, demikianlah edukasi pada hari ini. Silahkan bagikan ke saudara, keluarga, atau tetangga, ataupun ke orang-orang yang Anda sayangi, sehingga bila mendapatkan salah satu atau lebih penyakit kronis, bisa tetap terkendali, bisa tetap terkontrol sepanjang hari, tidak ada alasan putus karena masalah biaya. Jadi dengan memilih obat yang tepat, harga yang tepat, sesuai dengan indikasi, memilih jenis obat sesuai dengan anggaran yang akan dianggarkan untuk jangka panjang secara terprogram dan direncanakan, sehingga tidak ada alasan lagi obat yang putus di tengah jalan, dengan hasil akhir terhindar dari komplikasi, stroke jantung, dan gagal ginjal. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.